Amala, Barca Inter, Amala. Ketemu lagi di Offside 2 hari Jumat sama perwakilan dari PSG. Luar biasa. Final guys. Kapan lagi ngeliat Inter ke final setelah 3 tahun lalu? 3 tahun lalu, 2 tahun lalu ya? Dua. 2 tahun lalu di mana? Tetap aja juaranya ini. Ya. Katanya gitu ya. Kalau di Munchen biasanya ada juara baru. Tapi we'll see. Nanti kita akan juga bahas sedikit-sedikit tipis-tipis preview menjelang final. Tapi kita akan review dulu dari Liga Champions di mana yang satu mengejutkan, yang satu biasa aja. Sepi-sepi wae. Kemarin gue liat banyak yang live reaction juga kan, channel-channel YouTube, terus juga gue liat di timeline tuh kok sepi ya, kayak nggak terlalu rame. Gue even live TikTok aja nggak terlalu rame. Ini pasti karena udah pada banyak yang nebak gitu ya. PSG lawan Arsenal. Dan mungkin juga kecuali fansnya masih yakin ya. Ya masih ngarep. Sama juga mungkin ya karena di Indonesia mungkin PSG juga nggak begitu banyak fansnya kan. Jadi mungkin sepi-sepi baik. Even mereka ke final nggak ada yang berkoar-koar atau bikin postingan selebrasi atau apalah yang gimmick-gimmick. Gue mau ngomong yang lain tersinggung yang lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama dulu deh dari yang mana dulu mas? Lu pengen yang mana dulu mas? Seruan mana? Bebas. Iya. Karena kan PSG Arsenal dulu kali ya. Kalau Inter Barca tuh kayaknya lebih menantang. Boleh. Ya. Tapi kita Sesi curhat lo biasanya panjang kan? Jangan deh kalau gitu. PSG Arsenal dulu kalau gitu deh. Kan tuh masih ada sedikit tipis-tipis. Karena kemarin lo DP nggak? DP gue Senin. Oh lo nggak Rabu nggak ya? Rabu. Oh berarti ini sama-sama fresh nih. Karena gue sempat kemarin bikin DPI kan. Cuman karena ditawarinnya baru siang, dadakan gue nggak bisa karena harus nemenin bini ke Bogor. Nah berarti ini sama-sama review pertama kita di Offside Duo dan udah Inter Barca dulu kalau gitu udah rame ya. Langsung 2 match kan berarti kan. Langsung 2 match. Kemarin kan berarti ada preview match satunya kalau di DP kan. Yang mana? Oh iya Iya benar-benar ada preview matchnya. Iya. PSG Arsenal yang ya biasa-biasa aja sebenarnya. Kita mulai dari Inter Barcelona. Kemarin gue juga udah posting di Instagram gua, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang memuji, ada yang menghujat. Lu sebagai fans Kan gue balas kan gitu. iya pesimis banget gitu kan. Maksud gue ya kalau lo fans Inter harusnya lo optimis terus gitu apapun yang terjadi. Lah kalau gue fans Inter gue bikin, kalau gue emang pengen optimis terus gue bikin aja channel Inter TV gitu atau channel khusus fans Inter. Tapi kan gue nggak bisa melupakan banyak fakta-fakta lain, banyak tren-tren lain, banyak statistik lain atau performa lain yang gue juga menjadi analisa gue untuk bisa lihat Inter sedikit di bawah Barcelona. Tapi lagi-lagi gue bilang juga di situ 5545 bukanlah suatu hal yang besar. Tapi waktu kemarin gue postingan gue itu juga bilang di akhir kan, begitu gue tahu Konde nggak ada, Balde nggak ada, gue bilang 50-50 kan mas. 50-50 nih, walaupun lu bilang ini berarti kalau Panji apa lo pesimis ya? Kalau Panji yakin, kalau Panji pesimis kayaknya bagus, tapi kalau gue optimis bisa jadi bahaya kan. Makanya gue bilang yaudah deh 5545 aja gitu kan. Tapi gue lebih suka, gue kalau Inter itu nggak tahu somehow gue lebih suka lebih kalem karena gue tahu Inter secara permainan, secara materi selalu diremehkan menjadi pemain ya emang karena skuadnya banyak yang tua, banyak yang bisa dibilang masa edarnya mungkin udah lewat. Justru itu kekuatannya Ji. Nah, itu, kan gue bilang pengalaman. Masa prime-nya ya. Milan juga dulu banyak yang tua mas, tapi kagak begini juga waktu zaman tua-tua banyak pinjaman gratisan juga. Cuman menurut gue di sini faktor kan Inzaghi. lumayan nyampe semifinal. Hah? Kan bisa juara liga juga dia. Iya kan? Juga sih. Iya. Cuman jangan gitu sama Milan loh. Faktor Inzaghi-nya. Cuman permainannya kan gak dipuji. Milan zaman Pioli kan sampai coach bilang emang sekarang dipuji. Wow. Enggak, Inter. Dipuji mas. Makanya gue heran. Gue bilang gue setuju kalau Inter banyak counter, banyak reaktifnya, banyak transisinya. Cuman gue nggak pernah bilang Inter sebagai tim yang parkir bus karena kalau lihat berkali-kali golnya, termasuk gol kemarin yang blunder pertama Barcelona itu yang di leg kedua itu yang dimana Lautaro dengan mudah mencetak gol itu kan dari intercept yang cepat gitu kan, dari pressing di sepertiga akhir lapangannya Barcelona dimana Pedri dia yang salah kasih pas yang ke Dani Olmo di pressing 2 orang dapat di Marco langsung cepet banget umpan. Iya dan langsung di situ juga reaksinya pemain-pemain lain tuh cepat gitu. Dumfries langsung berlari ke space yang ada dan dapat. Jadi makanya gue nggak pernah bilang Inter adalah tim yang parkir bis gitu. Kalau dia bermain banyak counter, iya bermain banyak
reaksi iya, tapi bukanlah tim yang nunggu doang bener-bener sit back di deep defense di belakang, baru kalau dapat bola baru counter, dan counter itu pelan gitu, bukan counter yang 1 2 3 crossing dapat gitu. Dan itu yang gue bilang, makanya kemarin banyak yang mensalah tafsirkan gue sebagai fans karbitan. Gila, kalau gue fans karbitan nggak mungkin gue ngefans Inter dari tahun 97, di mana saat itu Inter cuma juara UEFA Cup ya. Zaman itu Siapa UEFA sih? kan? Lu zaman siapa sih? Marco Branca. Bukan, itu zaman Gigi Simoni, ya gila, Marco Branca mah tua banget, 80 something Mas. Itu zamannya Ronaldo, zamannya Djorkaeff, zamannya Taribo West dan lain-lain lah. Di situ UEFA Cup doang gelarnya. Serie A puasa dari tahun 80-an, baru dapat tuh era Calciopoli. Jadi kalau lo bilang gua karbitan, nggak mungkin gua nonton Inter dari tahun 97 sampai tahun 2004 tanpa gelar itu dibilang karbitan. Kalau MU memang gue suka tahun 96-97, lebih early, sekitar hampir 1 tahun. Tapi kita permainan lawan Barca ini, gue pikir akan lebih tight Mas. Gue pikir akan lebih tight, minimal sampai babak kedua atau mungkin akhir babak pertama baru akan tercipta gol. Tapi ternyata golnya lumayan cepat terjadi. Menurut lo kemarin apakah resiko yang dimainkan Barcelona juga sangat berani gitu? Iya. Perjudian yang dimainkan oleh Hansi Flick kemarin. Iya, selalu lah. Tiap Barcelona main pasti ada risiko yang mereka ambil ya, dengan gaya yang mereka mainkan. Ya pertama mungkin kita masuk dari, gue bilang keyakinan gue terhadap PSG lolos kan. Dan ini gue selalu bilang 50-50 kan. Di 2 match gue bilang itu 50-50. Dan selama 2 leg, lu belum tahu kan siapa yang bakal lolos kan, Ji? Iya kan? Betul. Di babak di pertemuan pertama 3-3 itu poin plus buat Inter, bisa cetak 3 gol ternyata gitu kan. Walaupun mereka kebobolan 3 tapi mereka bisa cetak gol. Lalu di pertandingan kedua kan gue sempat di mention juga kayaknya di komen di sini kan, atau di IG gue lupa deh, yang dibilang mana Mas pas tambahan waktu Inter tetap unggul gitu. Iya, 120 kan, iya. Cuman kan gue bilang kalau Barcelona maininnya Lewandowski di awal, lalu di 30 menit itu mereka memainkan Ferran dan juga Olmo misalnya gitu. Jadi kan yang fresh legs-nya yang bisa manfaatin tight spaces itu justru dimainkan pada saat perpanjangan waktu. Gue pikir itu yang akan bisa membuat Inter lebih sulit dalam mengejar pemain-pemain yang relatif lebih cepat ini gitu. Tapi ya udahlah, keputusan udah diambil sama Hansi Flick. Dia stick dengan game plan di first leg-nya, memainkan komposisinya, kecuali mungkin Konde-nya ya di posisi itu. Tapi ya selebihnya bisa dibilang sama gitu pemain-pemain yang dimainkan gitu. Ya Olmo dapat kesempatan mencetak gol, dan Inter kalau lo tadi kan bilang bukan parkir bus gitu. Tapi kan lo bilang kita bisa bilang parkir busnya kan di mana? Tetap aja parkir, tapi parkirnya di mana? Parkir di tengah, parkir di sepertiga terakhir, atau parkir di sepertiga pertama gitu. Jadi kalau kita bicara possession 70-30, 71-29, ya sebetulnya kan ada one way traffic juga gitu kan dari Barcelona yang megang bolanya gitu. Tapi ya justru Inter ya bisa manfaatin ini. Yang gue bilang kan, yang utama dari Inter adalah gimana mereka bisa mau ikut berlari, mau nutup ruang, mau pressing terus di setiap sudut lapangan. Nah itu yang dilakoni Inter untuk mencuri gol. Karena Barca begitu mereka bisa counter press lawannya, lalu bisa ngerebut bola, langsung bisa menciptakan chance. Itu yang bisa dimanfaatin oleh Inter. Lo nggak banyak mungkin bisa mendapatkan chance-nya gitu ya. Tapi ketika lo dapat chance, eksekusinya seperti apa? Lo minta Lautaro step up dia kemarin, cari posisi dan juga nyetak golnya dengan bener-bener pemain yang baru balik cedera semuanya langsung nyetak gol semua ya. Thuram pertama, Dumfries leg pertama, Lautaro juga harap-harap cuma cedera apa enggak, main golin langsung cedera lagi gitu ya. Yang gue agak sayangkan dari Barcelona adalah ketika mereka justru nggak matiin Dumfries. Ini pemain yang udah tahu di leg pertama biang keroknya dia nih, bisa main dengan luar biasa, leluasa, kecepatan tinggi, bisa nyetak gol juga. Tapi di babak atau di second leg kok nggak di pressing dengan spesial lah. Tapi kita lihat gol pertama ya dia bisa leluasa. Gol penyama skor juga yang 3-3, pergerakan dari dia juga yang golnya Acerbi. Jadi ya Barcelona selalu tampil dengan risiko, tapi mereka tahu risiko yang mereka ambil. Cuman kalau yang selalu gue omongin tentang Barcelona, kenapa gue bawa terus isu high defense line ini, ya karena begitu
kalau lawan bisa manfaatin itu, ya lu akan kebobolan gitu dan betul-betul terjadi. Dan Inter spesialis biasanya lawan yang seperti ini. Dengan lawan kayak gitu. Makanya gue bilang, waduh kalau lawan Inter, Barcelona nih agak sedikit sulit nih. Dan Inter ketika ketemu lawan yang seperti Barcelona, Inter suka gitu kan. Iya. Dia tinggal cari momentum untuk bisa melakukan sebuah aksi transisi dan manfaatkan transisi itu kan yang hal kedua lagi. Ternyata Inter berhasil untuk manfaatin transisi itu. Tapi ya overall puas lah ya kita nonton game itu. Game ini seru sih. Kalau orang bilang one of the best nights in Europe ya, gue rasa ini masuk di 3 besar, 5 besar lah ya. Iya. Kejar-kejaran skornya bukan 3-0 lalu selek 2 jadi 4-3, bukan dibalesnya gitu. Tapi ini kejar-kejaran terus dalam sama kayak MU lawan Lyon Mas ya. MU lawan Lyon. Aduh anjing 2-0 berapa 3-2 4-3 berapa terakhir 5-4 ya. 5-4 ya. Ya boleh lah. Ya kalau udah di peringkat 10 lah. Kalau 10 besar. Gak ada. Masih banyak yang lebih seru. Barca remontada yang lawan PSG. Ya final. Belum yang Madrid juga seru. Milan Liverpool itu one of the best finals juga. Inter MU lawan Bayern Munchen juga terakhir. Final Piala Dunia lah mungkin agak-agak hampir sama ya. Perpanjangan waktu. Ini Argentina Prancis kemarin ya, itu kan golnya banyak, perpanjangan waktu ada gol juga, plus adu penalti gitu. Jadi komplit dari sisi drama yang disajikan ya. Kemarin dari 2 leg drama tersaji dalam dua leg dan ya Inter come out on top dengan strategi yang jitu dari Inzaghi. Bener-bener on point banget ya. Gue juga kemarin bilang kan Ferran Torres main lebih awal kan. Maksudnya gue karena mikirin match fitness gue nggak yakin Lewy akan dipertaruhkan di laga ini. Kemudian mau ada El Clasico juga, terus juga dengan adanya Olmo, gue pikir Olmo kayaknya nggak mungkin diganti. Dengan dia kemarin main bagus, gue rasa nggak ada urgensinya Fermin main duluan. Tapi kan Fermin memang lebih fresh lah untuk harusnya lebih punya efek kejutnya, tapi untuk sisi sisi kematangan, sisi kestabilan memang menurut gua Olmo tuh lebih bagus. Dan kemarin sebenarnya Olmo nggak main jelek gitu ya. Karena 2 pemain ini yang gue sebut kenapa harus masuk di babak kedua, karena track record mereka sepanjang musim ini menjadi pengubah itu setelah mereka masuk sebagai pengganti gitu. Berapa kali kalau lo mau ngambil istilah remontada, berapa kali mereka comeback di musim ini, ya aktor-aktornya tuh kalau nggak Fermin Lopez, Ferran Torres gitu yang menjadi pembeda gitu. Si Dani Olmo pun seperti itu, masuk babak kedua langsung bikin impact yang luar biasa. Nah, gue pikir strategi seperti itu akan dimainkan sama Flick gitu, tapi ternyata Flick mencoba untuk ambil inisiatif di awal. Ya memang Barca banyak menyerang di awal dan Sommer memang bajigur. Nah ini maksud gue pembedanya juga adalah Sommer ya. Ini marginnya tuh menurut gue tipis banget. Inter bisa lolos itu karena satunya ada Sommer gitu. Gue lagi-lagi gue bilang pertahanan Inter banyak miss-nya di 2 leg ini, tapi somehow dia bisa nyetak gol dan efek Sommer itu bener-bener kalau nggak ada Sommer ya Inter bisa kebobolan jauh lebih banyak daripada ini. Sampai si Lamine Yamal geleng-geleng sampai dia angkat tangan di kepalanya. Menurut yang terakhir itu ya, itu ya. Yang curling di babak kedua, babak pertama juga menurut gua anjir curlingnya udah begitu masih dapat, terus yang dia extra time juga masih dapat juga. Ini menurut gua mirip juga dengan kasusnya nanti kita bahas juga PSG sama Arsenal gitu Donnarumma ya. Efek Donnarumma itu benar-benar ngaruh. Jadi ketika kadang lu pertahanan lu agak-agak boncos dan lu udah boyok di lini depan, tapi kalau lu punya kiper kelas dunia, ya ini akan menjadi pembedanya gitu. Sama kayak dulu Courtois gitu kan. Di saat back lu lagi agak udah mulai kocar-kacir, tapi kiper kelas dunia ini akan menjadi sesuatu yang membedakan. Sama juga kayak siapa lagi ya, Liverpool, Bayern Munchen juga berkali-kali punya Buffon lah, Buffon juga, walaupun pada akhirnya Buffon gak pernah juara Champions League ya karena lawannya Madrid. Dan itu yang membedakan antara tim yang punya kiper kelas dunia sama tim yang nanggung tapi kipernya juga bukan kelas dunia gitu. Makanya gue bilang Arsenal nggak cuman strikernya nggak ada, tapi juga nggak punya kiper. Nah, Sommer nih gue selalu memuji dari dia pertama kali musim datang. Wah, ini kiper keren nih, karena gue nonton dia jarang di Mönchengladbach Mas. Cuman di agenda-agenda internasional di timnas selalu perform bersama Swiss. Lu lihat kan Swiss berkali-kali menjadi tim yang menjadi underdog, bukan cuma menjegal tim besar, tapi bagaimana pertahanannya sangat sulit dibobol ya. Faktor ada Sommer ini, jadi bukan cuman dia tuh bukan kayak siapa Ochoa atau cuman siapa yang jagonya
level gitu doang, Level tapi begitu gitu. di klubnya enggak. Nah, Iya, di iya. Mönchengladbach ini juga bagus. Waktu di Bayern ngisi kekosongan cederanya Neuer juga waktu itu cukup bagus. Nah, waktu dapat ke Inter gue bilang, anjir keren nih orang nih, cuma 5 juta. Iya. Good bargaining banget buat gantiin Handanovic gitu kayak Onana, sorry. Onana. Bahkan dibanding Onana sama Handanovic, gue lebih prefer Jan Sommer gitu. Handanovic juga jago menurut gue, cuman levelnya Handanovic itu lebih ke positioning, ini lebih ke apa refleksnya jago, shot stoppingnya jago, tapi juga bagus dalam apa ya commanding goalkeepernya juga bagus gitu. Jadi memang ini kiper lengkap. Oke dia mungkin nggak sebagus Onana dalam memainkan bola di kakinya, tapi menurut gua cukup gitu, nggak perlu banyak neko-neko. Ini gila banget faktor pembeda. Jadi kalau kemarin orang bilang 50-50 setuju gua, karena faktor pembedanya kemarin Barca juga nyaris bisa lolos. Karena kalau kemarin banyak yang bilang, Bang, lu kemarin kelihatannya udah lemes waktu menit 87 Rafinha golin gitu kan. Di San Siro aja, ya Giuseppe Meazza lah. Kalau nama resminya kan San Siro. Iya. Kan diberitain tuh di yang acara CBS Golazo kan, udah banyak yang pulang kan, udah banyak Iya, yang iya. keluar. Mau masuk lagi nggak bisa. Iya, begitu masuk lagi nggak bisa. Begitu mereka lihat golnya, dengar golnya ACRB langsung pada pengen Balik lagi. selebrasi juga. Tapi kan, ya itu ketika lu menit 80-an kebobolan, gue yakin nggak banyak fans Inter yang expect Inter bakal nyamain lagi dengan kita lihat Thuram udah Iya, jalan kaki, ya kan. Terus temennya Taremi gitu ya. Terus juga tengahnya udah ganti semua gitu, si siapa Dumfries sudah diganti loh yang kemarin, gue lupa di babak kedua akhir tuh. Yang pasti kirinya udah Augusto, tengahnya juga udah mulai ada pergantian si Fratesi masuk, tuh, Zelinski masuk. ya kan, Darmian udah masuk, bahkan Dumfries sudah diganti Darmian, Darmian tuh gantiin Bisek karena bego mainnya kan Bisek. Iya. Zelinski udah masuk. Siapa lagi, Taremi, Fratesi ya. Gue mikir ketika tengahnya ini udah hampir berubah semua, ditambah udah Augusto di sana, depannya udah Taremi, Thuramnya udah megangin pinggang mulu sama megangin lutut. Gue pikir udah nih habis stamina-nya. Cuman lagi-lagi gue nggak expect seorang ACRB anjing sih jalan walaupun dia jogging santai gitu ya, tetap dia tahu posisinya kapan harus dia bergerak, to the channelnya kapan masuknya. Gue nggak expect. Jadi kalau memang banyak fans Inter menghujat gue sorry meremehkan stamina Inter, tapi menurut gue kemarin bukan hanya faktor stamina tapi mentalitas yang menentukan, dan bagaimana kemarin Simone Inzaghi terus berteriak di pinggir lapangan, dan reaksinya menurut gue bener semua, dari Fratesi, terus juga kemarin si Taremi, menurut gue walaupun nggak terlalu banyak ini, cuman dia jadi pemantul bola dan dia bisa menjadi pengalih back juga. Kalau golnya Fratesi itu kan juga dari Taremi gitu kan. Dan nggak ada yang nyangka juga Thuram tiba-tiba gocek Araujo, mas itu gue dia bukannya udah Araujo-nya aja yang culun itu. Tapi menurut gue asli kemarin Araujo tuh kemarin bad day banget tuh kemarin masukin. Iya 2 kali tuh. dia sama Cherby juga. Tapi gue kemarin menurut gue Thuram tuh juga kelihatan nyimpen, mas. Dia sebenarnya udah capek banget, udah habis. Cuman kayak nyimpen buat 1-2 momentum yang dia dapat gitu kan. Dan menurut gue kemarin di pinggir lapangan itu dia momentum yang dia pikir nafas terakhir nih habisin. Iya, momen kejutan gitu. Dan gue juga pikir Araujo pasti ngeremehin nih. Nih orang udah habis nih. Tiba-tiba digocek sekali, crossing ke tengah, wall pass Taremi ke Fratesi, dan Fratesi juga gue nggak nyangka pakai kaki kiri dia golin kan. Makanya Fratesi bilang kan waktu diwawancaranya, gue mikir di kepala gue kalau nggak golin gue fucked up nih gitu kan, mampus nih gue gitu kan. Nyata gol gitu kan. Jadi gue bener-bener nggak expect Inter bisa lolos lewat skema di menit akhir seperti ini, bahkan di extra time. Jadi heads up, angkat topi gue buat Inter dan juga pemain tuanya. Dan sekali lagi ini mengangkat semua sih Liga, termasuk Fratesi kan, yang gue bilang ini pemain nggak spesial gitu ya. Kalau kita lihat apa yang diharapkan dari dia tuh banyak kan nggak ada jawaban yang dia kasih. Tapi di 2 pertandingan penting, Munchen dia juga kan menjadi pencetak gol penentunya. Lalu di Barcelona kemarin dia lagi menjadi gol penentu. Ya kalau mau dibilang big game player di 2 pertandingan penting ya termasuk. Sekarang udah naik kelas dia di posisi itu gitu. Cuman ya benar, kalau dia main dari start kan kita belum tahu lah dia Aslani lah, kalau main dari start kan pasti hal yang berbeda. Makanya kenapa gue selalu pede ngeliat Inter, pokoknya Ji lu harus
Dumfries main, tiga Iya. tengah itu biarpun tua-tua harus 11 main. pemain harus main. Kan kemarin Iya, gue kan kalau bilang, bisa kan masih bisa diganti. iya, kemarin akhirnya Darmian ya. Iya, Walaupun deg-degan ya ada Darmian juga kemarin. tapi dibanding ya Bisek kan kadang-kadang untuk sisi offense-nya bagus, ya. Bagus. Dia sering maju berdua Dumfries gitu. Tapi kalau dari sisi positioning ya emang sering salah posisi sih si Bisek gitu. Tapi yang paling krusial ya tetap ya di Marco Dumfries kiri kanan, tiga tengah itu. Tapi lu merasa ada kesalahan gak Mas? Dengan memasang fullbacknya Barcelona menurut lu? Karena kan ada orang bilang kenapa lu pasang tetap Martin di sana, kenapa ini gue nggak di... Oh, tapi Martin kemarin mainnya ada crossing. 2 kali crossing kan dia Iya, yang bikin Cuman gol kan dua itu kali Garcia crossing. juga golin kan, makanya Iya. mereka sebenarnya efek nyerang unsur nyerangnya bagus, tapi emang unsur defense-nya berantakan gitu kan. Iya, tapi kan siapapun yang ada di high defense line itu pasti akan bisa atau punya potensi untuk kena counter. Siapapun yang bermain Ji, mau Kubarsi Martinez dan juga di kirinya Balde, kanannya Kunde, sering juga mereka kena bola-bola kayak gitu. Jadi emang kenaifan dari Hansi Flick, dan gue nggak pernah salahkan itu karena dia stick dengan apa yang dia mau dan ternyata lo bisa membawa tim ini sampai ini juara Copa del Rey dan juga masih peringkat 1. Jadi ya wajar aja dia tetap stick dengan plan ini. Cuman kan ada risikonya. Ada emang. Tim yang bisa manfaatin itu yang menurut gue punya nilai plus yang luar biasa gitu kan. Lo bisa identify kelemahan Barcelona apa. Kan gue selalu bilang ada kelemahannya Barcelona ini. Bahkan di era Pep zaman dulu kan selalu gue bilang ada kelemahannya ini. Tapi gak semua tim tuh bisa manfaatin kelemahan itu. Gak semudah itu manfaatinnya gitu. Tapi Inter, ya gue bilang ini tim pengalaman yang luar biasa. Dan what it takes untuk sebuah tim menjadi beda di ajang seperti ini, ya pengalaman. Pengalaman, ketenangan. Ini kan termasuk tenang kan nih pemain-pemain di press kayak apa. Ya dia coba aja keluar. Karena memang filosofinya seperti itu ya. Dia tetap bisa bermain. Lo bisa punya kekuatan apa yang lo manfaatin apa? Counter, ya udah. Counternya luar biasa. Jadi ya Football kejam banget nih masang Bastoni ratingnya cuma 6,4 anjing. Bastoni kemarin mainnya bagus anjir, defense berapa kali dia nutup Yamal, juga nutup pergerakan pemain kombinasi Barcelona. sih Bastoni di Marco tuh double cover Yamal emang. Tapi memang kemarin kalau lihat 2 golnya pas. Barcelona itu menurut gue miss koordinasi backnya Inter ini yang sering terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir, di 3 pertandingan terakhir sebelumnya yang dia kalah itu, dan masuk juga cerminan dari sepanjang musim banyak sekali dia kebobolan lewat crossing seperti itu gitu ya. Jadi ketika lo saling ngandelin satu sama lain, lo nggak scanning, akhirnya kemarin ACRB Bastoni tuh kayak saling menyerahkan penjagaan orang sama orang lainnya, akhirnya miss satu orang yaitu Eric Garcia di gol pertama. Gol Roma, gol Bolonya nggak begitu? Iya, gol kedua yang kemarin juga golnya kedua juga begitu, Olmo bisa coming from behind gitu aja, itu juga karena Bastoni ACRB menurut gue kemarin sibuk menjaga satu orang, ninggalin satu space lagi yang membuat Olmo sangat kosong melompong di depan gawang seperti itu. Jadi memang ini yang cerminan berapa kali Inter tuh sering banget kayak gini missnya untuk bisa kebobolan lewat crossing dari tim lawan. Tapi di satu sisi gue kemarin yang berbeda dari 3 pertandingan sebelumnya adalah bagaimana 2 fullbacknya Dumfries dan juga Di Marco ataupun juga Augusto benar-benar lebih rapat dibanding ketika mereka bermain di Serie A yang sering ke slip lah. Jadi kemarin menurut gue tahu mungkin urgensinya menurut prioritasnya adalah mereka harus bermain serapat mungkin, sekompak mungkin lawannya Barcelona. Beda mungkin kalau bermain di Serie A mereka sedikit lebih meremehkan, sedikit bermain lebih menganggap enteng karena mereka mungkin tahu medannya seperti apa. Jadi ada sedikit underestimate lah. Lawan Barcelona kemarin gue lihat benar-benar disiplin walaupun ada misorganize-nya, tapi umpannya sepertiganya. Iya. Benar-benar hampir 700, jauh ini 200. Memang. Kalau memang ngomong akurat pasnya emang kemarin cuma 200 yang akurat pasnya, 66%, Barca 600. Ya itulah memang bedanya, memang Inter tahu begitu transisi dia harus ngoper kemana. Itu yang nggak banyak yang nggak dilakuin sama tim-tim counter ya, misalkan let's say yang kayak MU sekarang gitu ya, memang pengen belajar counter tapi begitu transisinya seperti kata Rera bingung gitu kan. Ini mungkin kayak lo lihat Leicester waktu juara lah, mereka hanya butuh 3 sentuhan mungkin untuk bisa ngegolin gitu kan, dari counter buang ke sayap ke tengah atau buang ke tengah dulu ke sayap baru ke depan jadi gol gitu. Nah Inter kemarin juga kayak gitu. Mahrez, Vardy, Okazaki udah. Iya, kalau nggak dari Kante, Mahrez, Vardy gitu kan, 3 sentuhan untuk jadi gol. Inter pun nggak jauh-jauh pasti seperti itu, dari 3-4 sentuhan jadi gol. Ini yang menurut gue akhirnya
membedakan. Tapi lagi-lagi gue berterima kasih sama Sommer sih mas. Gue nggak habis pikir Sommer sama Cherby kakek-kakek ini yang umurnya hampir seumuran sama gue. Di bawah lu loh mas. Tapi gila emang Sommer nih pembelian yang sangat 5 juta dapat kiper kayak gini mah. Bener-bener Kita lihat lah lawan PSG. Itu nanti kita bahas. Cherby, lu tapi nyangka nggak mas Cherby ada di level ini untuk usia 38, 37, 38 ini? 37 lah dia, setahun di bawah gua kan. Ya kan sebetulnya mirip-mirip. Dia sebenarnya late bloomer ya. Mirip-mirip Barzagli lah dia kan. Ya, cuman lebih tua lagi menurut gua. Barzagli mungkin Di era di itu era kan, menuju 30 udah main di Juventus gitu kan. Iya. Dia kan baru di atas 32 main di Inter gitu kan. Baru bener-bener dapet tim yang menengah ke atas tuh Lazio 2018. 5 tahun di Lazio, pindah ke Inter 2021 apa 22 di bawah masih Simone. Tapi kan nggak bisa langsung nyetel kan. Iya. Di awal kan ya kayak Bastoni kan juga butuh waktu Iya. juga untuk jadi Bastoni kayak sekarang. Acerbi. Tapi memang terakhir-terakhir di Lazio udah menjadi yang menurut gue Iya. one of the best lah back di Italia saat itu kan. Makanya gue cukup pede waktu di bawah, lumayan lah daripada Ranocchia. Dulu kan Ranocchia dibuang, karena menurut gue nih adalah masa depan Inter yang gagal gitu. Gue pikir dia akan menjadi back yang tangguh, tapi ya so-so aja. Nah Cherby bukan lagi lebih daripada Ranocchia, bahkan lebih pada kalau bandingin sama Materazzi, gue bilang bagusan secara overall bagusan dia nih. Dari sisi defense-nya, dari sisi commanding-nya, dari sisi ngegolinnya. Ini gila banget, pemain 37 tahun baru 32 ya main di Inter. Enggak. 34 main di Inter ya. Gue lupa. Pokoknya tahun 2000 berapa? 21 main di Inter. Baru 4 tahun. Sekarang 37, 33 main di Inter mas. Ini gue bisa bilang sekarang dia one of the great defenders di era ini ya dia. Mungkin kalau lo masukin 10 besar masuk gak mas? 5 besar masuk gak menurut lo? Gimana? Di 5 besar sekarang ini maksudnya? Acerbi? Iya. Enggak sih. Enggak nyampe? Enggak lah. Menurut gue masuk loh. Bener-bener yang back tengah. Coba deh, kalau rating siapa terbaik? Van Dijk pasti ya. Sama Bastoni? Gue sih masih Bastoni dibanding Acerbi. Bastoni tuh menurut gue lebih ya. Oke lah Bastoni lebih Tapi terakhir dia sering naik sih. Bastoni lebih ke modern sih Iya, memang. iya. Nah untuk yang defense-nya Bastoni kalah menurut gue. Unsur defense-nya mas ya. Dibanding Acerbi menurut gue kuatan Acerbi. Kalau Bastoni lebih ke completeness dia untuk lebih mobile, 5 lebih besar enggak sih, masih ada Ruben Oke, Dias. 10 besar lah. Ruben Dias masih lebih Ruben Dias bagus oke, lah. Van Menurut Dijk. gua. Van Dijk. Saliba. Ya Gimana boleh Saliba lah. menurut Offsider masuk 5 besar nggak? Ya oke, Saliba. Oke lah kalau 5 besar 10 besar gue Ya masuk 10 lah. besar masuk lah. Karena menurut gue ini back underrated banget sih. Ini udah bisa dibilang world class tapi ya sayang dia telat banget jagonya. Ya kebalikan lah, kalau dia udah ketuaan, Kubarsi kemudaan. Iya, Tapi Kubarsi. levelnya udah hampir sama lah ya Luar biasa. Nah, untuk umur segitu. tapi kemarin lo bilang apa yang went wrong dari penyerangan Barcelona yang sebenarnya bagus, cuman kayak ada sedikit aja gitu kayak kemarin Ferran Torres. Iya, eksekusinya nggak sempurna. Karena memang karena itu bagaimana Inter bisa meredam mereka dan kipernya ya gitu ya. Yang penting lo rapet, nggak ngasih ruang. Kalaupun mereka harus nembak, nggak sempurna gitu tembakannya kan. Banyak yang bolanya akhirnya geleser ke samping tiang. Berapa kali Olmo dapat kesempatan kayak gitu. Ferran juga dapat kesempatan juga. Tapi kalau yang lain kan Summernya yang tadi kita bilang kan. Sommer gila Berapa kali mereka dapat kesempatan yang harusnya gol. Buset, gara-gara Sommer jadi berantakan semua. Berantak. Kita akan bahas dikit juga case per case. Dari mana dulu nih yang menjadi kontroversi? Yang itu dulu deh. Yang Pedri dorong-dorong tuh sama itu yang pertama mah lebah. Yang kedua gue akuin harusnya ditengahin wasit. Tapi kalau yang ketiga sampai 3 kali. yang ketiga kali ya. Emang yang Itu pertama harusnya mah kuning sih. yang pertama karena Iseng Pedrinya emang banget. ini banget. Iya. Emang main peran gitu. Cuman Kayak disuruh udah lu tiduran aja. iya, kan? udah sekalian kalau mau diving sekalian tidur kata Acerbi kan. Yang pertama tuh apa sih yang kontroversinya itu ya? Lautaro dulu. Lautaro. Oke, Iya. itu udah clear ya menurut lo ya? Penalti. Iya, itu kan karena begitu VAR involved di situ, ya lo harus ngelihat by slow motion. Ketika lo slow motion, akhirnya terlihat bahwa ya memang kaki itu kakinya si itu memang ngarahin ke di luar dari pinternya Lautaro ya. Iya. Dia tahu gue bakal di tackle nih, jadi dia agak sedikit Shielding the leaning. ball ya. Iya, leaning ke arah situ, jadi
bolanya kena. Tapi ya itu tipis banget sih Ji. Iya, Kalau iya. lo ngelihat kasat mata tanpa itu situ bukan pelanggaran, lo Bener-bener. kena bola Kalau gitu. nggak ada VAR sih abis Iya. sudah itu. Itu kan kemarin siapa yang nonton? Lupa gua. Ya, Lineker. Oke. 3 kali sampai gue ngelihat Iya, iya. keempat kali kan dia bilang first no it's not a penalty, second still not penalty, third not penalty. Begitu ke fourth wait pas dia lihat it is a penalty. Iya, Jadi, iya. jadi Harus emang di angle lu yang dari- harus ngelihat angle itu dengan slow motion yang seperti itu gitu ya. Ketika VAR involve-nya sampai slow motionnya super slow, Ya. baru kelihatan tuh oh ternyata memang Kena itu kaki. sebuah pelanggaran, Foul, ya. sebuah foul. Jadi ya layak menjadi penalti. Yang kedua apa ya? Oh, si ini yang Martin. Yamal dijegal sama Miki. Oh ya yang di luar garis Yang ya. di luar garis. Kalau gue tuh lebih ke arah penalti. Oh iya, karena, waduh. karena follow through atau bola apa namanya apa ya sequence-nya itu masih terjadi ketika itu ada di dalam. Ya kan orang langsung bandingin yang Endrick kan. Yang Endrick ketika dipegang dari luar Oh iya tuh. ya, jatuhnya di dalam. Iya, tapi kan pegangan itu udah melewati garis itu. Walaupun pegangan pertama tuh di luar. Ya. Tapi pegangan itu masih ada ketika Endrick masuk ke dalam kotak penalti. Sama dengan itu, ketika initial kontaknya betul di luar, tapi ke bawah terus kan? Maksudnya ke bawah Tapi terus. menurut gue ada 2 kontak sih Mas kalau yang itu ya. Beda kalau yang Hendrik kan emang satu gerakan gitu ya. Iya, Kalau iya. menurut gue itu 2 gerakan. Ya kan dia ada 2 kali kena gitu yang si Miki. Miki sama Yamal itu kan. Yang pertama justru kalau 2 ya malah penalti dong. Enggak, karena menurut gue yang dihitung justru yang pertama dulu karena begitu pertama dia udah jatuh, tapi yang kedua kan kena bagian bawah kakinya yang sliding itu Iya, kan. maksudnya selama kontak itu masih terjadi ada kontak susulan di dalam kotak penalti, itu akhirnya harusnya menjadi penalti gitu. Karena itu sequence yang sama gitu loh. Ketika lo ada kontak tapi ketika lo masuk melewati itu tetap dihitung. Makanya initial contact kan orang sering bilang initial contactnya di luar gitu. Tapi kalau lo nyapu initial contact di luar, terus pemainnya jatuh di dalam, tapi lu nggak ada lagi terusan dari sliding lo, yang enggak initialnya betul di luar, pemainnya jatuh ke dalam gitu. Tapi initial contactnya di luar dan ke bawah ke dalam, jatuhnya di dalam si Lamine Yamal. Ini gue sedikit agak beda karena menurut gue pergerakannya si Miki itu udah tidak terhindarkan untuk akhirnya bisa terbawa ke dalam. Tapi menurut gue ketika memang dia kalau tadi kasusnya sama Hendrik itu kan karena memang satu gerakan yang memang akhirnya terbawa sampai ke dalam gitu, memang belum lepas. Nah, kalau walaupun berapa langkah kan dia. Ya, kalau ini kan lebih ke kena pertama, terus yang kedua kan karena efek yang gerakan kena kaki yang satunya gitu, kayak akhirnya nyangkut. Jadi menurut gua yang dihitung foul itu yang pertama karena itu yang pertama menjegal si seorang Lamine Yamal. Tapi lagi-lagi debatable karena ini nggak ada hukum tertulis mutlaknya gitu ya. Jadi ini susah untuk kita mainkan. Tapi kalau yang tadi Lautaro sih gue juga kalau nggak ada VAR menurut gue itu udah murni penalti sama makanya orang bilang kalau nggak ada VAR kalau nggak ada VAR ini pasti penalti. Kalau nggak ada VAR pasti bukan penalti. Iya, karena kelihatan bersih karena kan. kelihatan bagus lah secara gue karena main back juga menurut gue tuh udah foul yang bagus tapi pasti lu marah-marah ya kalau itu ya. Iya, bener gue marah-marah Mas karena menurut gue tapi lagi-lagi nggak tahu karena kan kalau kita jadi back juga pasti tahu rasanya kena bola sama kena kaki tuh kerasa kan. Nah, gue nggak tahu Kubarsi merasakan hal apa gitu mentekel seorang Lautaro karena selihatan gua kaki dia tuh bener-bener nggak kena bola sama sekali Mas. Jadi kalau dia bilang kena bola rasanya aneh gitu. Nah, gua merasa wasit ini adalah wasit yang udah qualified banget lah. Dia udah mimpin final Liga Champions, final Piala Dunia. Jadi gua nggak pernah ada against sama nih wasit. Makanya waktu dia awalnya yakin bukan penalti, gua udah ya udah gitu. Gue pikir oke deh. Ini clear gitu. Tapi begitu ternyata rekomendasi VAR dan dia juga akhirnya mau ngeliat dan kelihatan ya udah menurut gue tuh udah clear karena di UEFA itu juga kadang-kadang strict kan secara rules mau itu handsball mau itu foul di kotak penalti itu strict. Jadi makanya kalau lu bilang wasitnya ada main menurut gue bukan si Simon Wozniacki tapi lebih kepada VAR-nya merekomendasikan dia akhirnya goyah dari keputusan dia awalnya. Makanya gue bilang nggak ada urusannya sama wasit. Terus apalagi yang Martin? Yang Martin yang mana? Dumfries. Iya sih itu kena sih. Itu kena juga sih. Iya, tapi lagi-lagi debatable ya karena kalau dari lu Mas. Dari gua dulu deh. Kalau dari gua versi
orang mungkin gue fans Inter sih lagi-lagi, tapi fans Barcelona juga. Lebih ke Martin sama si Dumfries gitu ya. Bolanya sebenarnya lebih bola 50-50. Dumfries sebenarnya udah ahead dari badannya. Kakinya udah di ahead dari lebih unggul daripada Martin. Cuman Martin bisa masukin momen kakinya masuk lebih dulu tuh. Secara badan menurut gua unggulan badannya Dumfries. Cuman kaki Martin masuk lebih dulu. Tapi itu cuman kesenggol. Ya oke, ada kontak, gua mengakui itu ada kontak. Tapi menurut gua kontak itu nggak cukup membuat Martin jatuh. Fall. Bener lo. Bah. Lo kan kalau lagi goyang gitu kesenggol dikit jatuh lo. Loh karena dia masih mencoba lari, masih mencoba mengejar Mas. Yang bikin dia jatuh kan justru yang kontak kedua dong. Iya. Ya kan? Karena menurut gua kalau kontak kedua nggak terjadi, dia tuh nggak akan jatuh. Tapi begitu kontak kedua terjadi, ya itu soft membuat dia jatuh. kayak kemarin tuh Saka dorong itulah. Itu kan juga terlihat soft gitu kan waktu yang kemarin kita Iya, tapi kalau juga. itu tapi dari belakang Mas. Kalau Saka itu dari belakang dia ngedorong bolanya di depannya Nuno Mendes. Nah, kalau ini menurut gue case-nya bolanya sebenarnya secara badan Dumfries sudah menang gitu. Jadi kayak kakinya Martin tuh kayak maksa masuk. Oke, dia dapat. Itu kan gaya-gayanya kalau Vitinha mau ngerebut bola kan begitu. Iya, kan? dia dapat. Tapi masalahnya dia dapatnya nggak sempurna. Begitu dia dapatnya nggak sempurna dan touch-nya menurut gue nggak cukup meyakinkan si Simon untuk menjadi pelanggaran. Dan kedua yaitu foul yang kontak keduanya kelihatan bahwa kakinya si Martin yang akhirnya memasukkan ke kakinya Dumfries gitu. Jadi menurut gua ini sebenarnya 50-50. Tapi dibilang foul juga enggak juga sih menurut gua. Kalau gua pribadi sih menurut gua itu foul gitu. Tapi yang gua sayangkan ketika itu nggak dinyatakan foul, lu kagak siap gitu pemain belakang lu. Gue sih lebih ke situ sih. Maksudnya kan it happens gitu ya, pemain ada kontak yang minim, pemain jatuh dan itu menjadi sebuah hal yang debatable gitu. Tapi kan it plays on kan, maksudnya ini kan sedang berjalan tuh. Ketika Dumfries megang bola, lu harus tahu ini pemain pasti bakal ngoper gitu lah. Nah di situ tuh nggak ada pemain-pemain yang cukup sigap untuk bisa menjaga gitu ya, termasuk Araujo lah. Ntar di belakangnya harusnya siapa yang bisa masuk di situ, Fermin Lopez kek, si De Jong kek, siapalah yang untuk bisa masuk ke posisi itu gitu. Gue lebih menyayangkan di hal tersebut gitu. Cuman kalau gue pribadi dari ulang-ulangan gue lihat, ya memang ada kontak, memang minim gitu, tapi cukup untuk buat dia nggak seimbang sih. Entah itu kontak pertama, entah itu kontak kedua, tapi kan kontak pertama tuh kan kayak buat dia agak sedikit goyang, kena kontak kedua baru dia yang jatuh itu. Ya karena udah fix nyangkut di kakinya Dumfries kan. Lebih kayak dia menyangkutkan kaki kan. Kalau tapi yang Dumfriesnya malah nggak jatuh anehnya gitu kan. Tapi lagi-lagi Acerbi gila sih menurut gue itu, pemain kaki kiri ngegolin pakai kaki kanan, golnya kelas dunia itu. Even striker MU itu nggak ada yang bisa golin begitu pasti. Main Zagi maju semua disuruh maju. Itu gila sih golnya, emang gue benar-benar nggak expect sih, luar biasa. Lagi-lagi kita ngebahas Inter lawan Barca, emang se-hype itu 38 menit sendiri untuk ngebahas satu pertandingan yang memang 30 menitnya Panji curhat. Sorry, karena gue gila. Karena ini merupakan mimpi yang final. Kalau kalian ingat, nanti gue akan cari kompilasi karena gue gak punya tim medsos ya. Gue akan mencari dari bulan Desember nih, gue bilang final idaman gue adalah PSG Inter. Tapi kalau gue boleh realistis, PSG Barca. Gue bilang Inter kemungkinan akan terjegal di semifinal, dia akan lolos lawan Bayern Munchen. Tapi Koci bilang, mimpi lu katanya. Lawan Bayern aja kalah lu. Belum tentu Feyenoord juga bisa ngalahin Milan, dia bilang gitu kan. Gue puas banget karena akhirnya gak cuman Bayern Munchen, even Barcelona itu bisa dikalahkan sama Inter Milan. Dan kemarin waktu gue live TikTok itu kan gue nelfon Koci kan, dia lagi di pesawat itu Iya lagi pesawat. Nah, lu bisa nonton di pesawat? Iya, ini ada ya kalau di penerbangan yang mahal kan apa yang 18 jam gitu mungkin emang bisa nonton gitu kan. Kalau yang cuman kemarin gua ke Australia tuh kagak bisa dipakai nonton bola, cuman bisa chat sama baca medsos doang. Dia bilang tipis itu sebenarnya. Kalau Yamal golin nggak kena tiang itu gol ya, nggak gitu konsepnya. Tapi gue yakinin dia nggak nyangka Inter bisa nyetak gol sebanyak itu. Tapi akhirnya dia mengakui Inter layak untuk bisa lolos ke final dengan permainan seperti ini. Dan dia nggak ada tuh bilang miskin taktik atau negatif football. Karena dia biasanya benci banget kan tim-tim yang parkir bis yang kayak Simeone sama Jose Mourinho. Dia tuh karena skornya
7-6. Iya. Kalau skornya 1-0 mungkin dia akan bilang itu. Jadi menurut gue puas banget kemarin dia akhirnya mengakui Inter layak ke final. Dan lagi-lagi mimpi gue bukan cuma sekedar mimpi, ternyata Inter bisa lo ke final. MU bisa lo ke final dari bulan Desember. Gue bilang MU belum. nih. Hah? Belum. Gila, gue takut sih jangan kencing dulu guys. Sekarang gue lebih baik merendah dulu sebelum nanti juara. Jadi kalau gue lebih suka lebih underdog dulu lah kalau jadi Inter lah. Kalau MU Di final lo underdog juga gak? iya. Iya. Masa? Iya. Finalis 2 tahun lalu. Karena coba kalau lo tanya Mas, pasti semua penonton Mana pemain bintangnya banyak kan siapa? enggak, semua penonton netral bohong kalau ngejagoin Inter. Yakin gue. Penonton netral pasti ngejagoin PSG. Based on Permainan PSG Iya kan? di knockout stages. Iya kan? Secara jadi ini kita ntar gue bikin polling ya. Kalau kalian sebagai penonton netral, jangan fans Inter yang ngisi voting ya. Menurut kalian kansnya lebih besar PSG atau Inter? Kalau gue melihat sebagai penonton netral, gue bilang sedikit secara permainan unggul PSG. Tapi berhubung gue fans Inter dan udah kepalang nanggung di final, all out buat Inter lah ini. Gak bisa lo harus melihat kayak waktu lawan Barcelona dong. Gua Ini lebih bagus loh dari Barcelona. Gue lebih baik pesimis deh, tapi Inter juara daripada gue. Inter kayaknya bisa menang. Ini Enggak, waktunya Inter menang. lo hati lo udah yakin Inter juara nih. Enggak, belum. Sejujurnya secara hati gue belum yakin Mas. Kalau Bener. kemarin lo kelihatan belum yakin, tapi gitu kan. Tapi bener gue belum yakin. Tapi kalau gue ngeliat dari kemarin lawan Arsenal sebenarnya dari sisi chance created, dari sisi XG-nya lebih tinggi kan, jauh daripada PSG. Cuman mereka punya Donnarumma Ji. Nah, sama kayak lo punya itu dia. Sommer. Tapi kemarin kita lihat berkali-kali Marquinhos yang sampai sama Trossard sampai terongkang-ongkang. Terus juga Hakimi berkali-kali out of possession. Emang seperti itu, Iya. kayak Inter berantakan. Ya ini versi lebih bagus daripada Barca lah dari sisi pertahanannya ya. Dan untungnya dari sisi serangannya juga nggak se efektif itu Mas. Kalau PSG ya. Kalau itu kemarin mungkin Kvaratskhelia adalah seorang Rafinha dan si Barcolanya adalah Lamine Yamal, mungkin golnya kemarin jauh lebih banyak. Tapi kemarin Doué, Barcola, Kvara nggak efektif gitu. Agak kan. malu-malu mau nendangnya ya, gue bingung. Kalau yang Ini Barcola sih menurut gua tolol sih anjing biasanya Barcola. dihabek nih bola begini sama mereka. Iya. Ya ampun, ditunggu sampai detik terakhir, disamber lo sama Rice. Barcola bisa selama itu. Kalau Doué emang agak sempit lah posisinya. Tapi kalau Barcola menurut gua harusnya gol. Tapi kalau gimana kalau lihat kemarin PSG Arsenal yang menurut gue pikir ada yang lebih seru daripada Inter Barcelona karena secara pace cepet mainnya kenceng tapi membosankan karena nggak ada golnya selain golnya PSG. Enggak seru dari chance yang di-create gitu. Maksudnya kalau lo bicara gol, Gue yang babak memang pertama sedikit golnya agak bosan sih menurut gue babak pertama. Babak kedua seru. babak pertama memang Arteta belajar banyak dari first leg. Yang gue bilang Arteta seperti memberikan kesempatan PSG untuk mendominasi mereka gitu kan. Di babak pertama mereka kelihatan banget mereka mau mencoba apa yang dilakuin sama PSG. Winning the second ball, 5 second rule itu semuanya diterapin sama pemain-pemain dari Arsenal gitu. Betul-betul lu gak ngasih kesempatan PSG untuk napas. Tapi ya tetap aja PSG pemainnya kan ball handlingnya bagus. Umpan-umpannya first touch-nya selalu bagus sehingga ketika lo ditekan, keluar dari tekanannya tuh gampang gitu kan. Mereka tuh yang kayak gue analogiin kayak main PS lah. Lo pencet pasti ada temen yang terima gitu. Yang kayak gitu kan jarang salah pas udah gitu. Kayak ini WE zaman PS2 tau gak lo? Iya. Begitu lo one-two L1X itu ada otomatis temen yang udah standby gitu. Beda kalau main PS3 atau PS5 ya. Iya makanya tadi gue bilang aduh kalau lo PSG ketemu Inter berat sih lo ngejarnya Ji. Iya. Berat sih karena ini lebih rapi main as a unitnya gitu kan. Kalau Barcelona kan dari 10 outfielders mungkin 5 lah yang luar biasa gitu ya. Kalau ini kan nggak luar biasa tapi mainnya 10-10-nya. Dembele aja nggak ada bisa main kayak gitu loh anjir. 10-10-nya mainnya dengan high intensity. Fabian Ruiz body segede gitu bisa kayak gitu mainnya. Kemarin ada yang bully gua. Lu masih underestimate Fabian Ruiz. Bentar. Gue klarifikasi lagi. Gue bilang gue suka banget Vitinha dan juga Joao Neves. Kalau Fabian Ruiz ya bagus. Tapi lo pengen Emery kemarin ya di situ ya? Enggak, gue bilang even dia diganti Emery pun menurut gue masih sama bagusnya gitu. Tapi dia ngegolin sekali bukan berarti dia langsung menjulang banget. Karena dia udah ada dari tahun 2000 berapa di PSG kan. Dia sama Vitinha kan udah duluan. Menurut gue yang mengkomplitkan tengahnya PSG ada kedatangan Neves. Karena sebelum ada Neves
belum sebagus ini kombinasi lini tengahnya antara Ruiz dan Vitinha. Begitu ada Neves ya jadi sekomplit ini gitu untuk kombinasi ketiganya. Tapi ya kemarin emang golnya luar biasa sih. Dia akhirnya bisa nipu Tapi seorang. kalau kemarin Dembele start mungkin ceritanya beda sih. Iya, Kalau makanya. di posisi Barcola tuh Doué, Dembele di Gila tengah atau Dembele di kanan, Doué di tengah, itu juga sangar juga sih kemarin. Gue pikir akan menjadi 50-50 begitu Dembele nggak ada. Ternyata tetap aja. Tetap aja. Sampai harus bermain dengan ala Stoke City loh. Arsenal pakai Arhan kemarin tiba-tiba Partey jadi Thomas Arhan. Kok jadi main bola-bola throw in anjing, peluang-peluangnya dapat lagi anjing. Martinelli lah, siapalah dia dapat di sana peluang-peluang. Tapi Donnarumma sangar sih. ya kemarin faktor Donnarumma sih yang membedakan game ini ya. Tapi Raya juga gak kalah loh. Raya juga Iya, Raya positioning save-nya bagus. Tapi emang tendangannya Ruiz gila sih, pas banget ke samping gitu. Iya. Terus gol kedua Hakimi ya, itu kalau itu Hakimi blunder sih. Iya. Si Thomas Partey lagi sibuk jadi ngurusin lemparan, jadi dia sampai lambat gitu. Tapi kemarin menurut tuh salah Partey nggak? Yang dia miss ngelihat ada si Hakimi datang dari belakang. Iya. Ya, memang di game ini kebukti ada perubahan ketika ada Partey. Iya. Maksudnya kebebasan yang diberikan pada PSG, pemainnya tuh bisa leluasa seperti di leg 1, itu kan agak sedikit terlimitasi dengan adanya Partey. Ya. Peran yang kita bilang Declan Rice akan jauh lebih mencuat di posisi lebih advance, kebukti lagi berapa kali dia di depan ada terus. Sundulan-sundulannya juga yang pertama Sundulan-sundulannya. Terus Merino juga di posisi itu kan selalu membahayakan gitu kan dibandingkan Trossard gitu. Jadi ya dari komposisi yang kemarin dipilih sama Arteta ya memang udah terbaik. Pas banget udah ya. Tapi kemarin justru Skelly yang di leg pertama bagus, jelek kemarin mainnya. Jelek. Saliba juga kemarin agak jelek Itu juga harusnya berapa kartu itu sekali. Iya. Kasar banget nih anaknya emang bocah nih anjir. Cynical banget foul-foulnya gitu. Foul-foul yang memang mengundang kartu. Untung wasitnya lumayan oke lah, nggak jahat-jahat amat gitu. Timber juga cedera, Calafiori masuk. Aduh. Iya nggak. Lebih ke emosi mainnya. Ya udah ketinggalan 2 gol, habis itu 2-1 agak sedikit kehabisan akal sih di menit-menit terakhir ya si Arsenalnya gitu. Cuman ya ada momentum yang bisa hampir mereka menyamain kan, yang si Saka tuh begitu nyamber tuh, wish bolanya di atas, gue bilang anjir kalau dua sama nih seru banget ya kan. Iya kan jadi seru tuh kalau sama tuh. Momentum itu yang membedakan tim ketika mainnya udah ketat, detail-detail kecil, momentum ya ini. Kemarin momentum didapat sama Ruiz, dia kan cuma oper bola dikit pakai dada kan, digeser dikitnya pakai dada, disamber kenceng banget. Lagian Martinelli ya ntar banyak yang bilang lu kan pengacara Martinelli enggak. Tapi kemarin harusnya untuk pemain yang udah mempelajari lawannya, menurut gue mungkin si Martinelli tidak mengerjakan PR-nya gitu. Dia tahu Fabian Ruiz adalah pemain berkaki kiri, sama aja kayak ngelihat Salah gitu atau Arjen Robben zaman dulu. Pasti yang lo incer adalah bagaimana dia mau siapin syuting kaki kirinya gitu dibanding posisi kaki kanan. Jelas-jelas badannya begini. Lo malah ngambil, udah tahu sebagai orang bertahan lo harusnya mikir dia pasti akan mencari posisi ternyaman untuk nendang, yaitu dengan kaki kirinya. Begitu lo ambil sekali, nyaman banget tuh udah Fabian Ruiz pakai dada, tak nendang pakai kaki kiri. Itu menurut gua itu ya miss dalam sisi defendingnya kemarin Arsenal. Dan Arsenal nyata salah satu tim terburuk di Premier League yang kebobolan dari aftermath-nya bola mati, Mas. Jadi habis free kick, bola mentahnya salah satu yang paling banyak kebobolan tuh ternyata Arsenal di Premier League. Walaupun di Champions League adalah cuman baru kebobolan 2 dari sepanjang musim ini, tapi memang ada kerentanan dari bola mati itu begitu pasca bola matinya, bola mantulnya tuh sering didapatkan pemain lawan yang berujung jadi gol tim lawan. Dan kemarin akhirnya dimanfaatkan sama PSG. Ya itu yang akhirnya miss detail kecilnya memang yang lagi-lagi menandakan Arsenal masih kurang kurang apa menurut lu Arsenal? Kurang striker, kurang finishing. Kayak benar kurang striker dong ya. Tapi create chance-nya ada. Lo kalau lihat komparasi mereka lebih banyak SG-nya. SG-nya lebih gede, hampir 2,8 ya. Lebih tinggi dikit daripada lebih tinggi. Oh, jauh deh. Jauh. PSG 1,8 nih. Tuh, hampir 3. Shots-nya banyak. Ya ke save sama Donnarummanya gila juga Donnarummanya. Saka emang kan the best player-nya. Iya, udah talismannya udah Saka. Always Saka lah. Lo mau ngomong Odegaard, lo mau ngomong Declan Rice, gue bilang Saka sih. Pemain yang bisa konsisten terus-terusan main tuh seperti itu gitu. Kan beberapa pemain
hilang. Ya Odegaard menurut gue hilang di semifinal ini 2 Iya game. ya hilang Odegaard. 2 game. Nggak step up sama sekali jadi kapten. Declan Rice habis Madrid ya nggak bisa lagi nunjukin performance kayak gitu. Terus siapa pemain-pemain lain, Partey ya tetap bagus dalam defense Ya tapi harapannya mungkin Rice sih kemarin ternyata iya, nggak bisa tapi efektif juga. yang paling gila ya tetap Saka. Iya selalu bisa menjadi pembeda lah di setiap matchnya yang memang menggendong banget lah emang. Ada Saka sama nggak ada Saka tuh menurut gue kerasa banget buat Arsenal dalam sisi mencetak gol ya. Tapi lo lihat press conference Arteta gimana mas? Baca komennya dia bilang kita Dia lupa tim masih ada terbaik sudah tidak masih ada 3 pekan dia lupa. Yang ngomongin Liverpool juga kan. Iya. Tiba-tiba nanti dia kesengker ke posisi 5 aja loh. Di balap sama MU. Berarti kalau MU lolos yang nomor 5-nya kegeser apa 6? Lupa gue kemarin hitung-hitungannya. 5 besarnya kan tetap ada. Jadi kalau MU juara Europa League 6 tim. 6 tim. Oke, 6 tim, berarti 6 6 tim tim. ya. Berarti ya kalau Arsenal geser peringkat 5 tenang. tidak akan kegeser. Kalau MU-nya enggak sih. Kalau Arsenalnya kemarin juara kan, mereka tetap 5 tergantung MU sama si Spurs. Oh iya iya. Untuk dapat ekstra dari Europa League. Iya. Tapi yang existing dari klasmen ini ya ini. Dan kalaupun nanti juaranya kemarin Arsenal, Iya. kan nggak ngaruh, mereka udah ada di 5 besar. Iya. Kecuali mereka juara, Arsenalnya keluar dari 6 besar. Iya, Nah itu baru penting tuh lihat siapa yang digeser dari klasmen. Tapi yang kurang dari Arteta menurut gue ya, itu humbleness-nya menurut gue dia agak sedikit arogan sih di saat dia belum Dia udah bingung kali Ji mau ngomong apa tuh. Gue rasa tuh Arteta udah segala Karena macam. menurut gue secara progres oke dia Iya, bagus, iya. tapi kalau lo tidak makanya ya benar sih walaupun ini menjadi memes yang baru akhirnya diangkat sama Haaland kan yang humble, main stay humble ya akhirnya gue juga setuju ketika lo belum mendapatkan apa-apa tapi lo cara press con lo seperti ini itu akan membuat jadi bumerang sendiri buat lo. Padahal kalau lo diam-diam aja lo bilang ya kita sudah berjuang semaksimal mungkin ya standar template gitulah. Menurut gue lo akan masih lebih akan dimaafkan karena orang juga melihat tim lo bagus, cuman mungkin kurang faktor 1-2 missing puzzle aja. Tapi ketika lo arogan, habis lo menurut gue dicecer di umum dia gitu. udah ya mungkin kalau lo bilang kena mental ya bisa jadi juga kan tekanan-tekanan terus-terusan walaupun gue bilang Udah kayak tenak sih ya jatuhnya ya. Kita dapatkan 3 trofi ya, 2 trofi. tapi dia peringkat 2 terus sih. Iya maksud di gue. klasemennya. Ya yang blunder sih menurut gue yang dia bilang Liverpool itu. Iya. Mereka bisa juara, poin kita jauh lebih banyak dibanding pas kita kemarin peringkat 2. Iya. Lah ini kan masih ada 3 Masih 3 pekan. permainan. Iya. Lu juga masih bisa kalah, coy. Liverpool 97 juga nggak juara waktu Iya, sama City City gitu kan. kan. Itu yang menurut gua blunder sih. Dia salah langsung kan dijejerin kan masing-masing pekan 35 di musim lalu dan 2 musim lalu. Ya tetap di bawah Liverpool sekarang gitu kan kalau hitungannya pekan ke-35 gitu. Ya lagi-lagi juga salut buat pelatih lainnya Enrique yang memang sudah bangkit lagi seperti kita bahas di preview sebelumnya. Yes. Di timnas bahkan kemarin masih ada yang nyinyirin kalau dia sebagus itu kenapa dia nggak bisa ngapa-ngapain sama timnas Spanyol. Buset lu lihat tuh siapa Hansi Flick gitu segitu sempurnanya di Bayern, di timnas Jerman juga babak belur juga kan. Sekarang di Barca bagus lagi, jadi nggak bisa disatukan. Kalau menjadi pelatih timnas sama pelatih klub tuh bisa sama-sama bagus. Jogi Löw kagak ada yang laku, tim klub gak ada yang mau pakai dia kan. Tapi menurut gue Enrique menjawab kritikan sih di saat juga orang bikin dia dulu bilang pelatih ngandelin skill doang gitu, pelatih ngandelin pragmatis doang. Menurut gue dia udah membungkam semuanya. Bersama PSG dia nggak ada bintang yang benar-benar fenomenal, bersama PSG dia nggak pragmatis, dan ini udah kalau dia juara udah komplit buat gue Enrique sih. Iya dia karena udah juara aja, jadi dia 2 pertandingan kemarin kan ya ngalah kan dalam tanda kutip kan lawan Nice sama kemarin apa deh? Orang ya? Gue cuma ingat yang lawan Nice yang dia kalah tuh. Strasbourg ya itu dia 2 kali kalah. Udah gak peduli. Dia udah konsen di sini gitu kan. Tadi dia mau undefeated season gitu tapi ya dia nggak peduli lah. Ya ini kan potret PSG sekarang kan udah jauh banget sama PSG yang dulu gitu. Jadi orang dulu bilang gaji gede lalu mau ke sini pemain bintang lah segala macam kayak gitu. Tapi ya gaji sih masih gede sih. Walaupun Marquinhos, Donnarumma sama Hakimi ya masih ada di situ dari era itu ya. Iya. Itu kan ya Donnarumma sampai dolar rumah kan istilahnya.
Hakimi akses habis Piala Dunia masih ada bareng Ramos kan pada saat Iya, itu. Kita pikir bakal jadi super tim tapi nggak bisa gitu. Tergantung siapa yang megang gitu pelatihnya. Tapi ketika gue susun tim ini sesuai pemain-pemain yang gue mau, lah kayak gini jadinya Iya. timnya. Keren sih Enrique. Gila sih progresnya. Emang tertatih-tatih di fase grupnya ya. Fase grupnya. Tapi begitu lolos udah sempurna Gila sih. banget. Angkat topi buat Enrique dan Donnarumma. Maaf saya sudah pernah menganggap Anda bukan lagi kiper kelas dunia. Iya. Dan ya mungkin karena Liga Petani kalau dibilang, makanya Enrique juga bilang ya ini sekaligus menjawab orang bilang kita Liga Petani lawan finalis dari Liga Aki-Aki gitu ya. Jadi Inter ini perwakilan dari Serie A yang selama ini dibilang Liga Aki-Aki menghadapi tim yang dibilang Liga Petani yang mungkin orang udah sebelah mata untuk memandang dari Liga Ang ini kan. Dan Ternyata dan bisa- empat tim Premier League diajar semua sama dia. Iya makanya gila loh. City, Liverpool, Arsenal loh, peringkat 1, 2, 3 loh. Gila. Buset. Ntar Inter ngalahin dua tim yang favorit juara, Bayern Munchen dan Barcelona. Arsenal juga kalah juga di fase grup. Jadi ya kurang apa lagi nih emang. Tapi menurut gua musim ini adalah musim yang satu yang paling favorit gua Mas. Karena dari fase grup gua udah menikmati. Kalau dulu gua mungkin fase grup cuma menikmati di menuju akhir-akhir menuju lolos. Iya. Tapi sekarang tuh karena banyak ketemu yang Dan kejutan juga. iya kejutan itu banyak gitu, kayak bahkan tim besar kalah sama tim kecil gitu. Gue paling menikmati musim ini sampai bahkan sampai semifinal ini Mas. Iya, kalau UEFA bilang ingin lebih Pemerataan rame, ya. pemerataan lebih rame, Iya, ya akhirnya ini sukses sih. menjadi sukses sih, menjadi jawaban. 8 pertandingan, ada 2 pertandingan lebih, Iya. tapi komposisinya kan betul-betul diatur ya. Iya. 2 tim peringkat 1, 2 tim peringkat 2, 2 tim peringkat 3, 2 tim peringkat 4. Iya. Lo cuma dikasih jatah 4 home 4 away gitu. Kocokan pula gitu kan, berbeda-beda timnya gitu. Nggak ada yang back to back lawan yang sama. Itu kan ngasih kesempatan lo untuk bisa lo perform, lo bisa lolos gitu. Ya tim-tim kecil banyak yang bisa Iya, lolos kan iya. dari kayak gini. Tim-tim gede bisa bawa belur, tim jadi penggembira, kayak Bolonya jadi penggembira. Iya. Makin Yang- sini tuh makin gak ada tim yang benar-benar tak tersentuh dan dominan banget gitu ya. Kan dulu kan Barca era Pep, City yang era Pep juga kelihatannya dominan banget. Atau Madrid yang di era BBC juga kelihatan Tapi dominan ini- banget dari awal sampai akhir ya. Tapi ini emang kerennya dua-duanya juara liga, Ji. Ya. PSG juara liga. Bekas musim lalu kan. Iya, Inter Ya, juga. maksudnya juara musim ini masih dipertanyakan nih tolong ya. Jadi liga. Finalisnya juara liga maksud semoga gua. Napoli keganjal dikit guys, biar Inter juga nggak lepas Liga Italinya dan semoga Bolonya bisa mengalahkan Gue Milan bilang di lo udah Coppa fokus di Italia. sini kan. Ya Coba udah. lo nggak fokus di sini. Tapi masih ada lawan Sabar-sabar mainnya yang masih ini. ada Ya. lawan PSG juga Mas, masalahnya berat. Ya semoga kalau gitu sekalian aja Inter nurunin Aslani terus lah di Serie A Iya. gitu. Kan gue Fokus. bilang lo tahun depan Serie A juga bisa lagi. Sekarang belum tentu loh. Ya. Now or never nih kayaknya Iya. untuk juara Liga Champions. Tapi kalau aduh amit-amit nih MU sama Inter final gitu ya. Terus dua-duanya amsyong gitu anjing. Gue bingung, gue akan tunjuk-tunjukkan dengan gambar Spider-Man dengan nangis sih gue. Gimana dari orang the happiest guy in the world sebagai orang bilang gue karbitan kayak mau apa suka dua tim. Tapi dua-duanya final dan juara tuh akan jadi sesuatu yang anjing. Tapi giliran kalau kalah, PSG dan Spurs gitu ya. itu anjing sih. Gila PSG sama Spurs. Itu puncak komedi sih kalau Spurs juara sih. Termasuk buat fans Arsenal Iya. dan semua buat yang lain-lain dan juga fans MU. Dan ini juga menunjukkan yang ini adalah tim yang akan menuju final lainnya di hari Jumat ini. Percayalah seperti preview gua kemarin bahwa MU akan melaju ke final. Karena William saudara tuh Inaki kan cedera Mas. Kemarin ditarik keluar kan Inaki yang sini kok udah pasti nggak bawa ya? Nggak bawa maksudnya? Nggak dibawa ke squad ini apa memang Oh nggak tahu. diragukan? Karena tadi gue baca berita dari beberapa media masuk detik Kalau bilang Nico dua memang Williams Nico emang sempat cedera. emang sempat cedera di Iya, pertandingan sebelumnya. ternyata main kan di Kalau fase. Inaki main ditarik tapi Iya, pas Inaki main ditarik. Ya justru itu ntar nggak ada tuh kan mid May nggak ada pemain bagus. gak ada dua Williams, gak ada Ohan Sunset, Vivian kartu merah. Kalau sampai ada dagelan, gue udah nggak tahu lagi. Tapi gue yakin Inter MU pasti lolos ke final. Tapi justru yang ketakutan paling gue khawatirkan adalah lawannya Spurs karena itu yang gue bilang dari bulan awal-awal fase Ketemu sama Inggris tuh knockout, nyebelin karena tuh. ketemu sama Inggris ya MU paling sampah lawan tim Inggris ini gitu. Lawan Spurs juga musim ini nggak pernah menang, lawan Brentford kalah, lawan Wolverhampton kalah nggak bisa menang, lawan Bournemouth juga nggak bisa menang, lawan siapapun you name it nggak bisa menang gitu kan. Jadi justru dari pembagian bagan gue paling khawatir ya lawan Spurs. Tapi gue rasa dengan prioritas ini, dengan Amorim kayaknya udah tahu bagaimana bermain secara turnamen dibandingkan bermain dengan Liga.
harusnya ini ya harus dia kejar Europa League demi mendapatkan uang dan tiket Liga Champions musim depan Mas ya. Gitu ya. Gimana prediksi lo? Spurs MU nih. Spurs MU pasti final nggak? MU final. Pasti final. Spurs ada kejutan sama Bodo. Kalau Bodo menang 2-0, 2-3-1. iya kalau Bodo menang 2-0 iya. kan berpanjangan tuh. Gimana? Bisa lu menang Bodo loh. Tapi gue lebih kalau Bodo sampai beneran ke final, gue takut sih. Nggak ketebak nih tim anjing lawan MU. Tim nyetak gol paling banyak. Iya, nggak ketebak Top soalnya. scorernya juga dari dia. MU lawan Istanbul Basaksehir aja, kacar-kacir gitu kan lawan tim-tim yang nggak ketebak gitu. Bodo. All English final apa enggak menurut lu nih? Brand Bergen. Dia Ini nomor baru 4 mulai di kan? liga Baru mulai kan liganya. Iya, baru 6 pekan. Dia baru main 4. Iya. Final? MU Spurs? MU Spurs sih MU Spurs ya? Harusnya MU Spurs lah. All English final. Iya. Sambil juga kita melihat karena ini juga menurut gue menentukan kalau MU kalah di final nanti atau misalkan kalah ada lucunya juga ternyata di semifinal ini akan menentukan arah. Mendingan lo kalah di final apa kalah di semi? Anjing nggak Mendingan dua-duanya sekalian lah. kalah sekarang kan? Ya enggak lah kan masih ada ya juga enggak dua-duanya enggak juara tandain. Widih. Udah optimis duluan karena ini akan menandai arahnya MU musim depan karena kan ada isu kemarin ada Al Hilal apa Al siapa mau incar Bruno Fernandes 150 juta. Menurut gua kalau MU kalah di final nggak masuk Liga Champions ada tawaran 150 juta. Menurut gua ambil karena MU untuk beli satu pemain lagi ntar. ya untuk beli modal enggak lah. modal Anthony itu. Untuk beli 2 pemain 3 pemain. Walaupun orang bilang ini Bruno yang gendong tapi MU butuh uangnya dan nggak ada pemain lain yang bisa menghasilkan uang sebesar itu dibanding Bruno. Rashford paling 50 mentok, Anthony paling di bawah 50, Sancho ya di bawah 50 juga. Jadi ya, gue nggak merasa MU bisa mengorbankan berdarah-darahnya keuangan kalau dia nggak juara Europa League. Makanya gue bilang MU harus juara Europa League dan MU adalah raja Eropa kasta kedua. Gitu ya Mas ya. Oke, kita akan update minggu depan. Pastinya Koci udah pulang ke Jakarta. Jadi kalau banyak yang nanyain Koci terus Koci ngumpet, ya kita panggil sekarang biar nggak ngumpet. Update Klasiko juga nih nanti Oh Senin. iya, ada Klasiko dan dia kan dia baru balik dari Amerika hari ini. Jadi udah bisa siaran lagi dan kita nanti akan manggil di hari Selasa. Early kick off lagi. El Clasico kita akan bahas. 9.15 ya? Iya, prime time banget nih. Sambil ya tapi midweek-nya udah gak ada pertandingan nih, gak ada yang seru ya. Sambil nunggu finalnya masih lama lagi. Akhir Mei kan finalnya? Iya. Masih lama akhir Mei sambil kita preview tipis-tipis dan juga kita pengen tahu pendapat Koci. Kemarin kita review juga tipis-tipis semifinal dari Liga Champions ini ya. Thank you Mas Aryo lagi-lagi. Sama-sama, Ji. Gantikan sambil nunggu Koci pulang. Tapi Koci pulang tetap ada lagi Mas. Koci yang izin bukan gue yang coaching. Nah, tetap bertiga teman Koci yang urusan itu ya. Sampai ketemu Offsider. Kalian jangan lupa kasih komen-komen dan juga saran-saran dan juga jangan lupa subscribe biar makin banyak karena belakangan subscribe-nya udah kebanyakan nonton jadi lupa subscribe dan juga kasih likes dan juga pastinya share ke teman kalian. Thank you semuanya. Happy weekend dan selamat nikmati El Clasico di akhir pekan ini. Bye bye semuanya. Bye.